Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Amandana. Dan ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini, tanggal 24 Maret 2025, hari Senin, yang dimana ini adalah minggu terakhir di bulan Maret 2025. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share. Ya. Jadi nggak terasa ya, Maret ini tinggal sebentar lagi, dan bagi kalian yang puasa sebentar lagi sudah mendekati Hari Raya Idul Fitri. Yang beragama Hindu juga sebentar lagi minggu ini akan merayakan Hari Raya Nyepi juga. Benar-benar nggak terasa ya, ini 2025 kita sudah 3 bulan loh. Ini epic sekali sih, cepat kali kayaknya waktu ya. Oke. Kemarin untuk di XAUUSD saya sih expect-nya marketnya itu ya naik kayak kemarin ya sampai ke 42, kemudian sampai ke ya kalau nggak 40 gitu kan sebelum lanjut turun gitu. Dan kemarin saya katakan kalau ada yang mau nge-buy, stop loss-nya itu taruh di bawah low-nya yang di sini, karena kalau ini sampai disabot kemungkinan ini sudah menjadi change of character. Kalau sudah change of character, marketnya bersedia untuk turun. Dan benar aja sih sekali ini kesabot kemarin ya. Sekalinya ini kesabot kemarin. Kalau kalian lihat sekalinya ini kesabot, marketnya memang turun, nge-sweep ya kan, ngambil stop loss, tapi karena ini sudah berubah jadi change of character, marketnya langsung turun ke bawah, nge-break, ngelewatin 22, nggak ada retest sama sekali. Sampai akhirnya barusan tadi pagi ini marketnya retest, saya pribadi pun sudah ngambil sell sedikit, cuma ngambil 50 pip dari 25 sampai ke 20, sudah selesai sih. Tipis saja scalpingan untuk hari ini. Nah, untuk sekarang bagaimana? Untuk secara news hari ini kita ada berita penting yaitu tentang Flash Manufacturing dan Flash Services PMI. Kemarin kan ISM Manufacturing dan juga ISM Services PMI itu hasilnya kalau nggak salah masih bagus ya. Terutama dari segi services itu masih bagus, manufacturing juga masih di atas 50. Kalau nggak salah ya kemarin itu. Jadi untuk sekarang Flash Manufacturing PMI diperkirakan akan turun sedikit dari 52 ke 51, kemudian servicesnya dari 51 naik ke 51,2. Ini kemungkinan bisa tetap bisa memberikan kita arahan untuk indeks dolar kemana kalau bisa selanjutnya ya. Untuk gold secara fundamentalnya kalau yang saya baca kemarin-kemarin itu ya, ini kalau kalian mengira ini kenapa ini dropnya lumayan ya kan, pas sampai ke teritori pas banget bagian bawah ya. Ini kalau kalian lihat ini saya pakai bagian bawah ini kan 2999,39, kemarin itu marketnya drop sampai beda dikit banget ya, 299,34, beda cuma lagi 0,05 poin ya, beda cuma segitu doang, 0,05. Ini drop lumayan sampai level 3000, kemudian sudah spike naik ya. Kalau kemungkinan apakah kita masih bisa nge-buy? Sebentar, sabar ya. Kita lihat secara fundamentalnya memang dari segi geopolitik masih oke, kemudian dari segi Trump tarif juga masih menjadi boosting untuk XAUUSD. Hanya saja ini level sekali lagi ya, 3000 ini merupakan level yang krusial. Karena sekali lagi setiap kelipatan 1000 itu kita ngelihatnya time frame-nya harus monthly, bukan weekly ataupun daily. Ya, harus ngelihatnya seperti itu. Karena monthly ini masih jalan. Kalau kita lihat ya, kalau seandainya monthly ini tutup di bawah 3000 ya, berarti kan tutupnya bakal di bawah 3000 misalnya di sini ya. Maka ini merupakan 3000 bisa di respect sama market, yang kemungkinan sih ya bulan depan April bisa aja marketnya buat turun. Bisa aja, tapi kan apapun masih bisa terjadi ya. Oke, untuk sekarang saya hapus aja semua kali ya. Saya hapus semua, kita ulang analisanya. Oke, secara weekly berarti kita pure melihat yang namanya bullish fair value gap di sini yang pertama ya. Ini fair value gapnya. Kemudian di sini marketnya nggak buat rally sedikit base, walaupun base-nya nggak begitu bagus. Kemudian marketnya rally lagi, di sini nggak buat yang namanya weekly fair value gap ya, weekly fair value gap. Kemudian oke, di sini juga ada yang namanya resistance become supportnya ya. Ini clear sekali resistance become supportnya dari 2954. Kalau kalian mau pakai sampai penutupan candlenya di 2937 juga boleh. Jadi otomatis ini adalah resistance become support juga. Jadi ini numpuk ya, fair value gap weekly, kemudian
resistance become support weekly ini sama-sama numpuk. Jadi kalau dilihat juga setengah dari fair value gap weekly ada di 2954 sorry 2955 sekitaran sana, itu merupakan setengah dari range fair value gapnya. Jadi kalau kemungkinan market minggu ini drop sampai ngisi setengah sampai 2954 ya udah sih wajar aja ya, wajar aja. Kalau dilihat apakah ini potensi marketnya ngebuat yang namanya bearish divergence secara kasat mata? Ada kemungkinannya ya, karena yang pertama secara kasat mata ini range antara jarak high di sini dan high di sini itu kan cukup dekat ya. Contohnya adalah high yang di sini dengan high yang di sini. Ini kan cukup dekat jaraknya, nggak begitu jauh sekali. Ya, walaupun secara indikator sekarang kita lihat apakah terlihat adanya bearish divergence, so far sih enggak. Kalau yang kemarin di sini ya, kalau yang di sini kan kita nggak ngelihat adanya bearish divergence, ini kan flat sekali, nggak ada bearish divergence. Nah kalau yang sekarang, ya kalau yang sekarang nih, yang ini, yang weekly candle yang di sini dan yang di sini, memang ini kan potensial bearish divergence cuma ngelihat dari jarak candlenya aja, ya. Kalau dilihat dari indikator, memang ini ada potensialnya. Kenapa? Yang pertama dari segi weekly, ini kalau kalian lihat ini high tertinggi stokastik, ini kan di angka 93,95 ya, hampir ke 94. Kemudian high tertinggi kemarin setelah all time high, stokastiknya hanya di 90,6. Kemudian high tertinggi kemarin, stokastiknya masih flat di 87. Jadi kalau kalian tarik garis, ini berarti marketnya turun ya, gelombangnya ini turun. Nah, kalian bisa lihat di sini. Nah, ini saya gedein dikit lah ya, kayak begini dan kayak begini. Nah, ini kalau kalian lihat dari stokastik berarti begini ya. Sorry jelek banget pakai ini ya. Begini turun, sorry. Nah, ini ya turun. Kemudian secara RSI pun juga sama. Ini kan tertinggi high kemarin itu adalah sampai di 81,89, hampir ke 82 ya. Kemudian drop ketika all time high di 2952, RSI-nya cuma sampai 76,8. Kemudian sampai ke 3000, RSI-nya malah nggak dorong naik ya, yang ada cenderung flat di angka 73. Jadi ini juga bisa potensi bearish divergence-nya. Ya, ini kan gelombangnya jauh ya. Tapi kalau pakai gelombang yang pendek yang cuma yang dari sini dan dari sini, berarti gelombang secara stokastiknya tuh ada tipis banget. Kalau yang dari secara stokastiknya itu ya ini tinggal tinggal ngehadap ke bawah doang sih ya. Ini tinggal ngehadap ke bawah doang. Berarti ini kemungkinan bisa terjadi bearish divergence. Kalau ini terjadi bearish divergence, ini marketnya bakal turun sampai ke 2700 ya, 2745. Karena kemungkinannya kalau ini terjadinya bearish divergence weekly dan ini benar-benar bisa ngedrop ke bawah, potensialnya adalah marketnya bisa nge-retest ini. Ya, resistance become supportnya yang ada di 2740, 2750. Mungkin bisa sampai sana sih. Apakah dengan demikian kita boleh swing sell? So far sih untuk dari segi weekly ini belum ada tanda-tandanya ya. Ini soalnya dari segi stokastik ini masih flat di atas overbought ya kan, masih belum nge-cross ke bawah juga, dan secara stokastik secara RSI juga masih di atas 70, teritori masih di 73, masih zona overbought. Ini tinggal keluar aja ya, ini tinggal keluar aja dari zona overbought-nya, bisa kemungkinan terjadi bearish divergence ya. Tapi itu kan weekly masih lama ya, ini cuma saya kasih infoin aja apa ya, skenario terburuk kalau misalnya ini resistance become support yang nggak di respect ya, berarti kemungkinan bearish divergence valid, parah banget drop sampai ke 2750. Ini hanya sebatas ya karena saya katakan sekali lagi ya, makanya saya nggak mau ambil buy jangka panjang banget intraday, saya juga nggak, karena kalau sudah sampai 3000 saya worry ya, worry banget kalau itu terjadi fake out, itu bakal kacau ya. Makanya kalau saya better scalping ya kalau dapat 20, 30, 40 pip ya udah nggak masalah. Kalau sampai intraday yang saya tahan besok sampai berhari-hari, swing saya rasa belum. Tuh ya, itu dari segi weekly potensial kalau ini marketnya masih bergerak normal. Ya udah, ini potensialnya adalah bisa sampai resistance become support di weekly, fair value gap weekly juga sampai 2954, kemudian lanjut naik lagi, bisa juga ya. Itu dari segi weekly. Kalau dari segi daily, kalau dilihat dari segi daily sih ini kita pakai candle dulu ya.
Dari segi candle daily ini kan marketnya sudah respect fair value gap-nya, bahkan sudah ditembus ya. Jadi kalau menurut saya dengan teori fair value gap, ini setiap orang kayaknya untuk dari bahasa fair value gap itu kayaknya beda-beda ya. Tapi kalau menurut saya sih ya, ketika ada fair value gap bullish ataupun bearish ataupun dan sebagainya, ketika itu sudah di break ya sama kayak suatu level support resistance ya kan. Karena bahasa dari fair value gap itu kan suatu apa ya, gap itu ya kayak bahasanya jarak ya, jarak yang normal untuk membuat market itu bergerak normal ya, apalah bahasanya saya juga bingung. Intinya kalau ini sudah seperti support demand ya kan, support demand atau enggak resistance supply, ketika itu sudah di break maka ya udah potensialnya ini sudah tidak bisa dipakai sebagai area untuk ambil posisi sebagai fair value gap-nya. Kalau di sini apakah dipandang sebagai area rally base rally? Jujur enggak. Kenapa? Karena permasalahannya cuma ini doang nih ya. Ini candlenya itu di 17 Maret nggak bagus banget bisa diambil buy. Tapi secara daily sih masih bisa ya kan. Cuman saya pribadi pun nggak mau nge-buy di teritori ini. Itu aja. Tapi kalau teritori kalian masih di 3000 masih bisa nge-buy ya itu angka cantik ya kan. Angka psikologi 3000. Seperti itu. Nah berarti kalau dari segi daily ya ini marketnya sekali lagi ini kan sudah ngelewatin 1618 ya. 1618 kemudian turun. Saya kemarin bilangnya kalau potensial di sini terjadi yang namanya apa ya, evening star kalau nggak salah kemarin saya ngomong di hari Jumat ya. Evening star ya ini ya bisa dikatakan sebagai evening star, cuman nggak evening star yang evening star, gimana yang saya ngomongnya, evening star yang ya karena kan evening star kan bentukannya kan harus begini ya, secara textbook dan secara teori ini kan bentukannya harus begini ya, teorinya ya. Teori dari evening star kan seharusnya kayak begini ya, gini. Nah kayak beginilah ya, ini naik kemudian kayak doji sedikit kemudian bearish, tapi bearishnya ini nggak sampai begini ya kan, nggak sampai begini ya, normalnya kalau bisa 1 banding 1 ya kan, dan ekornya pun nggak boleh terlalu panjang. Teori textbook seperti ini, cuman kejadiannya di chart sekarang kemarin itu hari Jumat ya, makanya ini kayak evening star tapi yang bukan evening star gitu loh. Saya juga bingung ini bilangnya. Apakah ini potensi terjadi turun? Ya bisa juga. Dan kalau ini memang potensinya turun, ya udah kalian tinggal pakai Fibonacci yang dari sini ya. Dari sini sampai sini, maka kalian lihat ini marketnya masih respect 23,6 ya. 23,6 selaku level 3000 ya kan secara daily. Kalau nyari 50%-nya berarti sampai ke 2954 di sini ya, mepet dengan resisten Weekly Support Weekly juga. Kalau nyari 38,2 itu di 2971, nggak begitu kelihatan dari segi daily. Kalau dari segi 61,8-nya ini lebih make sense karena di sini ada area demand juga selaku area 61,8, memang sini range-nya gede banget ya kan. Dan kalau fair value gap, kalau tadi weekly bearish-nya valid ya, weekly bearish divergent, maka kalian bisa lihat potensial marketnya turun adalah sampai 2700 ya kan, yang dimana di sini adalah sampai 1272 di sini. Sampai sini tuh ya kan, sampai di 1272. Potensial kalau memang ini bearish terus ya sampai sini sampai 2770 kayak tadi yang saya katakan di weekly ya, sampai sini tuh 2745, 50 dan sebagainya. Itu kalau memang bearishnya valid ya kan. Tapi ya sekali lagi ini kan masih jauh perjalanannya kalau memang ini bearish ya kan. Kalau ada yang mau nge-buy apakah boleh di sekitaran 23,6 Fibo atau enggak 38,2 atau enggak 50%? So far 23,6 masih make sense. Cuma 38,2 ini saya rasa nggak make sense untuk di-buy kecuali 50% atau enggak di sekitaran resistance Weekly Support Weekly. Ya. Secara daily sih seperti itu. Jadi ini 3000 masih oke lah selaku 23,6 ya kan. Level psikologi juga. Kemudian kalau sampai 38,2 tadi sekitaran 2975 saya rasa nggak ketemu dari segi daily. Cuman dari segi Fibonacci-nya better 2954. Itu dari segi daily. Kalau dari segi indikatornya ini secara RSI sudah keluar dari zona overbought, tinggal turun dari segi stokastik. Stokastiknya memang ini masih malu-malu buat turun di bawah overbought. Ya, tapi RSI volumenya sudah turun, tapi dari segi powernya itu masih ada kuat naik. Jadi ini tinggal mendukung aja sih ya, ini masih ada bias. Jadi kalau volumenya turun dan powernya melemah,
ini baru bisa kita buat ambil sell lumayan sih. Tapi saya rasa nggak sekarang sih, karena sekarang powernya masih bisa naik walaupun volumenya agak turun. Itu aja ya. Dari segi H4 kemarin kan saya katakan terjadi yang namanya potensial head and shoulder, ya kan, potensial terjadi. Bentar, dimana saya ngambil ya, dari sini lah ya, dari sini, sorry, dari sini ke sini, kemudian ke sini, kemudian ke sini, ke sini. Ya, ini secara H4 sih di break ya, secara H4 sih ini di break, kemudian retest dikit, kemudian turun ya. Kalian bisa lihat ini H4-nya secara apa namanya, secara neckline ini kalian bisa tarik. Nah, kayak begini tuh. Kan dari tembus nih, tembus, naik, kemudian turun. Ini berarti kita sudah melihat udah jadi ya kan, sudah jadi. Cuman kalau kebiasaannya untuk masalah terjadi reversal kayak begini, itu targetnya adalah sampai bawah seharusnya, sampai di sekitaran 2984. Biasanya sih kayak gitu. Cuman kemarin marketnya lebih respect untuk masalah level psikologi 3000 ya kan. Di sini tuh 2959, sorry. Ya, 29939 selaku resisten become supportnya di H4. Kemudian H4 selanjutnya yang bisa saya kasih adalah 3000 berapa dikit ya? 3000. Ya, untuk sekarang sih ini ya. Ini sih ya, ini untuk resisten support become resistannya yang ada di harga 3028 sampai 3024. Untuk supportnya sih ini sebentar, kalau saya paksa pakai ini ya, ini oke lah ya, ini oke lah ya. Coba sampai sini deh. Ya, saya paksain dulu dari sini sampai sini. Terus saya mau ambil body terakhirnya aja. Body terakhir sampai candle bawah H4. Oke, 3030 sampai 3025 yang atas, kemudian yang bawah 3005 sampai 3000 atau enggak 29999 lah ya. Untuk supportnya lagi di bawah sih ini ya, ini aja pakai ya di 2985. Ini secara H4. Kalau dari H4 kita boleh nggak nge-sell di harga sekarang. Secara H4 sih ini memang marketnya sudah ya, secara H4 sih marketnya bearish ya. Karena kalau dilihat ini kan market structure-nya begini ya. Ini naik ya, ini turun, ini naik, ini turun, diambil pullback-nya, kemudian naik, kemudian turun, naik, di break ininya, kemudian naik, kemudian turun, ini naik. Nah, ini kalau bisa turun lagi. Kalau turun lagi ya udah, ini turunnya di bawah 3000 bisa drop sampai 2985. Cuman apakah sekarang mau counter sell? Lagi ya, ini XAUUSD secara pandangan market structure segini aja itu memang sudah bearish. Cuman tidak saya sarankan kalau tidak nemu yang namanya bagus banget buat nge-sell, itu aja sih. Kalau ditarik secara Fibo-nya, apakah di sini bisa buat di sell? Sebentar, coba kita paksa dari sini ke sini, nggak bisa. Dari sini ke sini, iya 3030 sih 61,8-nya ya. Kemudian apakah di sini bisa dikatakan sebagai drop base drop? Saya sih lebih prefer ngelihatnya ini sebagai order block sih. Ya, ini sebagai order block aja. Jadi kalau ada yang mau ngide nge-sell di sini, saya rasa stop loss-nya bakal lebar. Ya, kenapa lebar? Karena mau nggak mau stop loss-nya harus di atas swing kemarin malam di 3040. Mau nggak mau stop loss-nya itu pun berarti 160 pip dari harga sekarang di 3025. Tapi ini masih time frame H4 loh ya. Ini masih time frame H4. Jadi kalau ada yang mau nge-sell langsung instan di sini untuk melihat yang namanya ini sudah di break untuk di retest tanpa ada konfirmasi di time frame kecil, kalian nge-sell sekarang di 3024 dengan take profit misalnya kalian hajar sampai 3000, secara risk reward ratio masih masuk
ya. Sekarang anggaplah 3024 atau 3025. Ini kan stop lossnya di 3039 atau 3040. 152 pip dengan gain sampai 255 pip. Secara RR-nya bagus ya, risk ratio-nya bagus. Cuman kalau dicari potensial ini bisa turun atau enggak harus ada konfirmasinya. Ya, secara H4 nih belum ada konfirmasi buat bearish sama sekali. Walaupun strukturnya sudah menjadi yang namanya bearish choke ya, bearish change of character. Sekarang kalau kita lihat dari segi time frame H1, kemarin sih sebenarnya kalau yang ngelihat juga ini sebagai double top sih sebenarnya kemarin juga ya. Saya kayaknya lupa ngasih tahu sih, sebentar. Hari Kamis, hari Jumat. Oh iya, ini sudah lewat sih ya, nggak bisa. Ini sebenarnya ada double top juga, ini ciri-ciri double top ya. Ini naik, turun, break, retest, kemudian langsung turun. Kemudian sekarang apakah mau di sell? Bentar ya, saya lihat H4 dulu tadi. H4 secara stokastiknya sudah drop di bawah 50 tapi tidak masuk ke teritori oversold. H4 RSI drop di bawah 50 tapi sekarang masih di angka 50, masih galau ya, masih galau. Berarti ini masih di tengah-tengah harganya kalau mau ambil sell. H1 coba kita paksa ya. H1 kalau kita lihat ini marketnya tidak terjadi yang namanya change of character ke atas. Tapi kalau ini marketnya break di atas ini ya. Kalau ini nanti marketnya break di atas 3038, saya rasa di marketnya bisa lanjut naik lagi sampai ke 3045. Jadi kalau sekarang apakah potensial buat nge-buy juga? Enggak ya. Karena H4-nya di sini adalah resistannya ya, ada atau enggak support become resistannya. Jadi ini enggak bagus banget buat di-buy. Kalau mau di sell ya, untuk dari segi intraday pendek, kalau yang nggak dapat kayak yang saya tadi karena ini sudah retest ya kan. Kalau mau intraday tipis, saya prefer sih ketika harga turun di bawah 3016. Ya, ketika nanti ada harga turun di bawah 3016 secara H1, H4 nggak perlu lah ya, H1 dan juga M30. Saya rasa tuh kalian bisa untuk ambil posisi sell tipis aja, nge-short palingan dapatlah 60 pip, 70 pip sampai ke level 3000 atau enggak sampai 3010 ya kan, 60 pip dapat. Cuma kalau sekarang di sell saran saya sih enggak juga. Kalau dari segi M30 ini marketnya M30 nggak kelihatan. M15 di sini masih banyak yang menarik buat dibeli. Cuman saya pribadi sih nggak pengen ngebeli di sini sih. Ya, kalau saya pribadi sih kalau mau ngebuy, saya tunggu marketnya benar-benar break di atas 3038. Memang itu bakal terjadi buy di atas resisten. Cuman saya pribadi sih nggak bakal jadi masalah ya. Karena kalau ini sudah break di atas di sini, retest, ini potensialnya masih bisa untuk naik. Mungkin sampai ya terjauhnya sampai 3055 lagi ya. 3055 dulu atau enggak sampai 3060, 3065, pokoknya kelipatan 5. Ya silakan dikondisikan mau targetnya sampai mana. Kalau nge-sell di sini jujur saya nggak untuk ambil posisi juga. Ya, kecuali nanti semisalnya ya, ini kan marketnya OTW buat apa namanya 61,8-nya kan di 3030 ya kan, 3030 dan sebagainya. Kalau misalnya market ini masih kuat naik, kena 3030 dan terjadi pembalikan yang lumayan antara time frame H1, M15 atau enggak M30, mungkin saya akan ambil short di sana secara tipis-tipis saja. Tapi kalau misalnya nggak ada konfirmasinya ya udah jangan, gitu aja sih. Karena di sini area nanggung sekarang ya. Karena ini sudah area nanggung, jadi sebaiknya jangan dipaksain, itu aja. Kalau ada yang mau nge-sell, better sih kalau ada sekali lagi market di bawah 3016, ya kalian bolehlah nge-sell di sini di bawahnya. Karena ini sudah menjadi resisten become support yang valid di time frame M15, M30 dan juga H1. Jadi silakan kalau ada yang mau 3016 ke bawah,
Time frame-nya kalau bisa M30 atau enggak M15 ya, atau enggak H1 juga boleh. Untuk intraday kalau dia mau nge-sell di bawah. Itu ya. Untuk target silahkan terserah mau cari 60 pip, 40 pip, 100 pip bahkan ya terserah lah ya. Terserah kalian. Yang penting tipis-tipis aja. Tipis-tipisnya itu sekali lagi mau itu 10, 20, 30 pip bebas. Karena in the end ini marketnya masih naik, adapun penurunan itu hanya sebatas koreksi. Ini hanya akan menjadi koreksi besar kalau semisalnya weekly tadi bearish divergence-nya sudah valid. Itu baru akan terjadi besar-besaran yang namanya koreksinya. Oke, jadi sekian dulu untuk analisa XAUUSD pada hari ini. Terima kasih sudah nonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD selanjutnya. Bye-bye.